Herianto. Beliau menyelesaikan S1-nya di Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, kemudian S2-nya di University of Malaya di Malaysia, kemudian S3-nya di Tokyo Institute of Technology di Jepang. Ya. Kebetulan beberapa ini hampir bareng dengan saya ya. Kalau S1-nya itu kebetulan beliau di kelas saya, gitu ya. Tetapi yang di Tokyo Institute of Technology kebetulan jadi senior saya ya. Karena yang dipakai di akhir berarti ya beliau jadi senior saya. Beliau berperan di dalam kegiatan Tridharma secara sempurna gitu ya menurut saya. Beliau melakukan banyak riset terkait dengan bidang-bidang yang beliau tekuni, 3D printing, kontrol, dan yang lain-lainnya. Dan bahkan kalau beberapa waktu lalu, Bapak Ibu dosen mungkin yang tahu, Ristek Dikti launching ada 500 peneliti versi Sintana. Bapak Herianto ini termasuk salah satunya, gitu ya. Itu. Nah, kemudian juga beliau juga membimbing kegiatan-kegiatan mahasiswa, itu ya, dan juga terkait dengan pengabdian masyarakat juga. Dan di kegiatan mahasiswa kebetulan beliau juga saat ini menjabat sebagai kepala unit di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada di bidang pendidikan dan kemahasiswaan, sekaligus sebagai pembimbing untuk robotik tim UGM, kemudian pembina PKM dan BIMNAS. Ini kalau yang biasanya Bapak Ibu dosen ikut BIMNAS, nanti biasanya ketemu dengan beliau. Nah, di sisi lain kemudian beliau juga mengembangkan beberapa semacam startup ya, perusahaan gitu ya yang terkait dengan bidang beliau. Dia menjadi founder untuk Gen Emas, kemudian Sentra Teknologi Indonesia, Sentra Lab, kemudian ada founder untuk Haltech, GI Pro, ada 3D Pediaku, Haluan, IC Pro, dan beberapa yang lain. Jadi cukup sempurna kegiatan Tridharma yang dilakukan oleh Bapak Dr. Herianto ini. Nah, saya kira tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Herianto terkait dengan peran 3D printing teknologi ini di era pandemi COVID dan tentunya nanti kita masuk di era new normal. Kepada Bapak Dr. Herianto, silakan monggo untuk bisa memulai pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaprodi. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa ketemu. Ya, terima kasih kepada Pak Kaprodi Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Ya, terima kasih juga kepada Mas Samsiro. Ya, beliau itu senior saya ya, kakak angkatan dan sekaligus menginspirasi saya. Jadi mungkin salah satu hikmahnya ya sekarang saya sampai di sini itu karena beliau. Saya masih ingat sekali ketika saya angkatan ketiga itu di saat itu tuh selalu melihat beliau itu ikut lomba ya. Jadi sedikit cerita lah. Jadi sekitar tahun 99-an itu 2000-an beliau ikut lomba sampai saya nanya-nanya, Mas, ikutnya di mana ini, Mas? Ya. Jadi saya nanya-nanya beliau ya. Ternyata beliau itu aktif, akhirnya saya belajar dari situlah saya terpacu untuk berusaha ikut lomba-lomba sampai akhirnya sekarang kecanduan ikut PKM dan sebagainya. Itu mungkin sedikit cerita. Jadi sekali lagi makasih Mas Samsiro sudah menginspirasi saya ya. Sudah ketemu terus. Terima kasih juga Pak Kaprodi sekali lagi yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga teman-teman ya di sini saya nyebutnya teman karena saya yakin sama-sama dosen atau mungkin mahasiswa juga sama ya. Saya yakin semuanya tertarik ya. Mari tadi disampaikan oleh Pak Kaprodi juga bahwa meskipun dari rumah kita berharap tetap aktif ya. Jadi saya nulisnya kalau di sini di halaman pertama saya silakan nanti boleh ditulis nggih. Itu dicatat itu monggo mau kontak nomor saya insya Allah dari Line, WA sama Instagram sama ya. Kemudian email saya tinggal nama saya @heriantougm juga sama. Nah, kali ini ya, kebetulan hari ini ya alhamdulillah ya di hari Kamis ya 11 Juni saya diberi kesempatan oleh Mas Samsiro ya. Saya panggilnya Mas aja lah nggak apa karena udah biasa dengan Pak Kaprodi. Nanti kita sharing ya. Jadi saya nggak akan lama-lama, nanti saya akan kalau nanti yang lihat di video saya nanti kita akan itu. Jadi kalau lihatnya mungkin di profil saya nama Herianto, di situ mesin saya sedang saya jalankan juga. Nanti saya pindah beberapa scene. Jadi kebetulan memang saya lakukan di rumah ya. Jadi
memang temanya karena memang COVID kan arahnya kita stay at home, jadi saya berusaha memang sengaja dari rumah biar tunjukkan bahwa dari rumah kita tetap bisa produktif. Nah, jadi slide sebelah kanan mungkin bisa Bapak Ibu lihat itu adalah contoh ya, nanti kan insyaallah akan saya jelaskan sehingga alur nanti dalam kegiatan ini atau dalam webinar ini sebenarnya panjang, cuma nanti akan saya potong-potong ya, nanti 3D printing pun akan saya potong-potong agar tidak kebanyakan ya. Kalau semoga nanti kita bareng lagi silakan, kalau ada yang mau diskusi bareng boleh, nanti kita juga ngadakan yang khusus membahas 3D printing karena biasanya 3D printing itu kalau saya berikan di kelas ya itu 1 semester sehingga mungkin kita bisa bareng ya, nanti kita bareng-bareng ya, kayak tadi saya terima kasih kepada teman-teman di Jana Badra sudah menginisiasi ini ya bareng ya. Jadi mari kita bareng ya, kita saling berkontribusi ya, saya senang dengan seperti sehingga kalau Bapak lihat di slide saya selalu nulis di situ ada namanya penggiat connecting the dots ya. Jadi memang konsep yang saya berikan, saya berusaha ada 2 konsep yang selalu saya gaungkan adalah home as lab, bagaimana menjadikan rumah seperti Bapak Ibu lihat, saya berusaha menjadikan rumah sebagai apa namanya, lab kita, sebagai tempat untuk kita berkreasi, dan kedua adalah connecting the dot, bagaimana kita menghubungkan antara UGM, Jana Badra, dan teman-teman yang lain, yang ini saya lihat itu ada yang dari luar Jawa dan sebagainya, mari kita berkolaborasi bersama. Nah, CV-nya tadi sudah saya bacakan, jadi saya tidak akan. Nah, ini sedikit ya, jadi alhamdulillah saya ya diamanai untuk menjadi apa namanya, pembina ya di Asosiasi Print 3D. Ya, di Asosiasi Print 3D, jadi kalau Bapak Ibu lihat ini kejadian ini, jadi ini Print 3D, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, 3D printer itu sudah resmi menjadi sebuah asosiasi dan kebetulan saya juga pengurusnya, ya itu bersama teman-teman 5 pengurus utama ya, karena saya dari kampus saya dijadikan pembina, ya itu 5 teman saya, ya jadi yang ada yang pengusaha dan sebagainya sehingga nanti secara tidak langsung kita juga ya kita punya kenalan-kenalan kalau ada yang tertarik mungkin apa bisa kontak saya jangan sungkan ya. Jadi alhamdulillah diresmikan sekitar bulan Desember tahun lalu. Itu adalah Bu Dirjen kalau tidak salah, saya lupa. Ya. Ya. Jadi ini adalah, nah sebelumnya biasanya saya selalu akan ngomong tentang sejarah dan perkembangan 3D printing kenapa sih penting. Nah sedikit saya ngulas ya, saya yakin kalau kita di teman-teman di teknik mesin sudah biasa lah, kita akan ada 3 yang kita kenal dalam proses sebuah mesin. Pertama adalah subtraktif, ya sering dengan mesin milling, bubut, yang intinya apa, ketika kita membuat sesuatu, itu kita akan membuangnya. Jadi membuang sehingga ada material-material sisanya ya. Jadi kalau kita membayangkan sedang milling itu ya ada kotakan terus dibuang nanti jadi sebuah produk baru. Yang kedua adalah formatif, biasanya teknologi serbuk ya. Serbuk dipadatkan dan sekarang yang lagi ramai adalah aditif. Aditif itu layer demi layer ya. Kalau Bapak Ibu lihat yang di video profil saya itu nanti bisa dilihat itu adalah proses 3D printing yang sedang membuat namanya masker adjuster. Bagaimana kita bisa membuat masker itu bisa fix dengan semua orang. Nah, itu teknologi additive manufacturing. Kalau saya ngomong sejarah tentang 3D printing, itu dimulai tahun 1980-an, sebenarnya mulai oleh Kodama, nanti kapan-kapan nanti akan saya share lagi. Ya. Nah, kalau mungkin di tempat lain nyebutnya ada additive manufacturing, jadi nggak usah bingung gitu, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan sebagainya, kadang nyebutnya additive manufacturing, saya sebut ya mungkin bisa beda, bisa sama, tapi sementara ini saya katakan hampir sama dulu ya, additive manufacturing, atau nyebutnya kadang rapid prototyping karena apa dulu memang diciptakan agar kita memprototipe dengan cepat. Kalau dengan milling itu butuh lama. Nah, dengan 3D printing itu kita sambil di rumah pun kita bisa buat apa saja. Solid free from fabrication, computer automated manufacturing, layer manufacturing, dan paling dikenal umum adalah 3D printing itu yang selama ini biasa orang kenal. Sehingga ya jangan gak usah bingung, apa itu ini ada rapid prototyping, ada itu hampir sama. Gitu aja. Nah, kalau yang ingin melihat sejarah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa cek ya, bisa lihat di YouTube. Insya Allah saya buat channel mungkin mulai sekitar 2 minggu yang lalu. Saya sengaja saya buatkan biar sejarah karena kebetulan alhamdulillah saya punya dokumennya mulai dari pertama kali 3D printing dikembangkan di dunia sekitar tahun 1980 oleh Kodama. Ya, itu nanti sampai tahun 2000-an sampai terbentuknya RIPREP sampai masuk ke Indonesia sampai sekarang 2020 alhamdulillah saya sedang menulis sejarahnya sehingga saya coba
tuliskan. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti cek di YouTube, insya Allah ketika nulis sejarah 3D printer, maka video saya akan muncul. Karena memang masih belum ada yang nulis tentang sejarah tentang 3D printer. Maaf. Ya, jadi nanti bisa bisa dilihat bareng, silakan nanti search ya, ya di YouTube ya, dengan nanti apa kami nyebutnya sebagai home lab karena memang kami dari rumah. Ya. Nah, ini sedikit cerita saya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau secara untuk saya sendiri, saya mulai 3D printer itu dari 2014 ya, 2014. 2014 setelah pulang dari S3 2010, 2012 sudah mulai. Jadi sebenarnya mulainya dari kebutuhan karena waktu itu saya buat robot, butuh casing. Robot rehabilitasi butuh casing, terus susah buat casing. Akhirnya udahlah, kenapa tidak mulai nyoba pakai 3D printer. Nah setelah jadi, loh kenapa nggak buat sekalian, akhirnya saya mulai buat 3D printer. Dan foto yang saya tampilkan di slide itu adalah foto tahun 2018 ketika Gaung Indonesia 4.0 ya sekitar tanggal 4 bulan 4 2018 diresmikan. Dan alhamdulillah itu yang dibawa, yang dipegang oleh Presiden adalah hasil print saya selama waktu itu hampir 1 hari harus tuning mesin di Jakarta meskipun nggak kelihatan orangnya, ya sampai pilek ya, itu menyiapkan sebuah dokumen yang sangat monumental. Alhamdulillah dapat fotonya juga. Ini beberapa dokumen-dokumen yang itu apa yang saya. Nah, kenapa sih penting? Jadi sebelum nanti nyambung ya temanya kan tentang COVID, saya akan ngomong sebentar bahwa kata kunci di di industri 4.0 tadi nyambung ya, diresmikan di Indonesia tanggal 4 bulan 4 2018. Sekarang sudah mungkin sering dengar lah industri 4.0. Itu ternyata ada kata kunci adalah cyber physical system. Dan kalau saya boleh lihat ya, boleh tunjukkan di situ ada macam-macam, ada 5 bidang, ada apa, dan salah satunya adalah additive manufacturing. Jadi saya berharap kepada teman-teman mechanical ya, jangan sampai kita tertinggal ya kan. Meskipun kita bidang apa, kita lihatlah misalkan apa yang nyambung. Di situ ada bidang contohnya misalkan smart material nyambung ya. Jadi beberapa bidang jangan sampai kita ketinggalan sebagai seorang mechanical engineer. Kita harus melihat kira-kira apa yang bisa nyambung ya, entah di IoT-nya atau apa. Kayak sekarang saya lihat teman-teman Jana Batra aktif sekali membuat pengabdian masyarakat entah untuk sampah dan sebagainya. Lihat itu kan bisa, saya yakin bisa nyambung nanti dengan mungkin jangan lupa dengan IoT-nya dan sebagainya sehingga orang bisa deteksi dengan mudah kondisi sampah dan sebagainya. Dan mungkin sedikit isu juga sekarang itu saya baca berita terakhir, sekarang yang akan menjadi masalah ke depan adalah sampah. Besok sampah fosil, sampah yang dibuat oleh saya, sampah apa hazmat dan sebagainya itu akan menjadi masalah besar sehingga sebenarnya teman-teman yang ada di yang riset dengan sampah itu sangat luar biasa ke depan itu peluangnya. Ya. Nah, kenapa datang ke acara ini? Saya yakin ya pasti ya. Ini saya ambil bahwa ini rilis sekitar tahun 2019-an kalau tidak salah. Job loss, job gain. Jadi sudah diprediksi bahwa ke depan kita harus melihat lulusan kita, terutama mungkin kita sendiri. Saya Mas Samsiro tuh di teknik mesin dulu nggak dapat mata kuliah 3D printing. Silakan tanya Mas Samsiro. Tetapi bagaimana kita bisa adaptif? Mas Samsiro pun dulu mungkin apa risetnya beda. Tetapi kalau kita harus adaptif, intinya adalah kita harus sering lihat. Dan kalau kita lihat peta ini, kita harus tahu bahwa tren ke depan itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Ya, lihat agriculture itu hilang banyak sekali. Ya, ini dirilis sebelum COVID. Ya, dirilis sebelum COVID itu lihat yang ke depan muncul itu apa? Education, ya apa? Profesional, healthcare, entertainment dan macam-macam. Jadi sehingga model-model pendidikan itu ke depan itu akan semakin banyak, apalagi mungkin model kayak gini online kuliah dan sebagainya. Tapi untuk alhamdulillah untuk manufaktur kayaknya masih stabil sehingga nggak usah khawatir teman-teman di mechanical insya Allah masih lumayan. Tetapi tetap kita harus open minded. Jangan sampai kita gagal atau tidak bisa mengejar teknologi-teknologi yang terbaru. Contohnya apa? 3D printer. Nah, apalagi sekarang. Jadi sekarang itu 2020 ini adanya COVID tuh luar biasa berantakannya ya. Kalau kita lihat semuanya itu sekarang hampir semuanya berantakan ya kan. Semuanya itu nggak bisa terprediksi. Jadi semuanya itu berantakan. Ya. Kita berantakan lihat, tapi alhamdulillah ya. Karena kita tetap tadi kalau kita semua saya yakin semuanya ada di sini ya. Salah satunya tadi kita nggak bisa kuliah, kita bisa webinar ya. Dan karena di rumah saya kebetulan ada mesin ya, saya masih ingat ketika mulai diumumkan lockdown atau diumumkan bahwa Indonesia mulai harus waspada sekitar akhir Februari, saya dan teman-teman di rumah itu langsung fokus membuat namanya face shield dan sebagainya dengan teman-teman asosiasi. Dan itu hampir semuanya tatanan itu berubah total. Ya, sekarang pun sudah berubah ya. Dan nanti akan saya tunjukkan kenapa 3D printing dan contoh-contoh produk seperti itu. Nah, itu gambaran ya. Jadi bahwa dampak corona atau apapun itu kadang kita harus siap-siap.
Dan saya masih ingat beberapa produk yang sekarang muncul di Ristek Dikti, di BRIN dan sebagainya itu disupport sekali oleh 3D printer. Teman saya yang mengembangkan ventilator kemarin alhamdulillah beli mesin juga di saya, konsultasi dan sebagainya. Karena apa? Memang 3D printer itu sangat support ya. Jadi sangat adaptif ibaratnya dalam kalau misalkan bubut CNC semuanya berhenti karena kita nggak bisa ke pabrik, 3D printer itu bisa dikerjakan di rumah yang hanya ruangan mungkin 2 kali 2 meter atau lebih kecil itu kita bisa bermain dengan itu. Sehingga teknologi tetap bisa jalan, sehingga desain kreativitas tetap jalan. Nah, ini saya menarik, saya senang dengan produk ini ya. Ya, jadi saya berharap sebenarnya sama kalau kita lihat itu sebenarnya entah COVID atau apa kita sama ya. Di situ ada titik-titik, kalau titik paling kiri di knowledge itu di situ ada saya dari UGM, mungkin teman Sriwijaya, Janabadra, Undip, ITB, UI dan sebagainya. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat yang tadinya titik-titik ini, saya terus sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Janabadra yang sudah menginisiasi ini menjadi sebuah experience dan ke depan syukur-syukur menjadi sebuah creativity. Saya berharap mungkin dari acara ini kita akan terbentuk ke depan bahwa gerakan movement, bahwa gerakan dari rumah seperti ini, kita saling mengisi, kita saling kenal, kita mulai dari apalah yang bisa kita barengkan ya, dimotori oleh teman-teman dari Janabadra, mungkin saya akan support full ya, siapapun saya tidak melihat, nggak harus dari UGM, dari apa, kita support. Ya kita buat semacam kegiatan, bisa follow up, misalkan ke depan tertarik dengan 3D printing lebih detail, saya siap misalkan, karena hari ini itu saya hanya memberikan secara sekilas. Ya sekali lagi tadi 3D printer itu butuh hampir sekitar 1 semester, gitu kan. Dan itu ilmu baru ya kan. Nanti syukur-syukur misalkan teman-teman Janabadra misalkan ayo adakan detail atau apa, nanti kombinasikan mungkin dengan ilmunya yang lain, kita siap. Intinya apa? Bagaimana kita menjadi sebuah dari mengubah dari dot yang biasa menjadi sebuah experience mungkin yang lebih bagus, tapi menjadi sebuah creativity yang sangat luar biasa. Nah, ini saya langsung aja ya. Ya, saya berharap ini contoh-contoh. Nah, ini beberapa produk ya yang saya tunjukkan. Ini saya buat mungkin sekitar tahun 2016-an. Ya, waktu itu saya punya mimpi bagaimana saya membuat mesin yang terbesar dan terkecil produk Indonesia. Ini saya buat sekitar tahun 2000 dengan mahasiswa saya 2016-an membuat mesin terbesar 3D printer ukurannya 1,7 meter, 1,7 meter, 1,7 meter. Jadi waktu itu mimpinya ada membuat terbesar. Alhamdulillah sudah, yang terkecilnya waktu itu masih gagal ya. Ini ya produknya ya. Jadi bukti bahwa bukan kecil ya, ini memang kita buat yang terbesar. Ya, kita buat yang 1,7 dan mimpinya adalah bagaimana kita buat mesin terbesar ya buatan kita sendiri ya. Ini Pak Presiden juga lihat ya. Saya maaf di pertemuan ini saya pengen menggugah dulu bahwa kita harus kreatif, kita harus desain kurikulum, nggak usah khawatir ya. Karena sekali lagi saya tidak pernah dapat mata kuliah 3D printer. Dari kuliah saya nggak pernah. Saya masih ingat, saya kuliah palingan dengan Mas Samsiro kan energi malah dulu. Dengan Prof. Harwin dan sebagainya itu energi kuliahnya ya itu. Jadi tetapi apa karena kita berusaha untuk adaptif. Oh ternyata ada peluang saya pelajari saat sambil S3 di Jepang, bidang saya robotika, saya sambil pelajari dan nah saya yakin ketika teman-teman di sini semua entah dari univ manapun, kita siap untuk beradaptasi, kita siap untuk berdiskusi, berkolaborasi. Saat ini bukan lagi zamannya kompetisi. Ya, kalau dalam dunia marketing nyebutnya sekarang itu adalah kompetisi plus kolaborasi, namanya co-opetition. Bagaimana kita berkompetisi, berkolaborasi dalam kompetisi. Itu akan menarik ya. Jadi kita saatnya ya kayak gini kan nggak ada masalah kalau kuliah seperti ini nggak ada. Saya dari UGM dari apa nggak ada sama. Saya juga di rumah, Bapak Ibu juga di rumah, kita sama, kita saling share ilmu dan pengetahuan. Ya, lihat ini contoh. 3D printing itu di mana-mana. Kalau Bapak Ibu lihat cek di internet itu selalu ada di layar. Jadi sekarang itu orang itu selalu melihat ada 3 produk. Apa sih physical layer? Physical layer itu produk yang bisa dilihat, bisa dipegang, maksudnya bisa produk jadi. Kalau connectivity layer itu IoT otaknya, ya, ya apa namanya sarafnya. Jadi lihat. Jadi internet itu hasilnya nggak kelihatan kalau belum nempel di robotik, belum nempel di 3D printer, belum nempel di wearable. Jadi ke depan itu mesin 3D printer bisa dijalankan dimanapun. Ya, kalau logical layer lebih dasar lagi, dia hanya otaknya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalkan misalkan pengolahan sampah nanti bisa gabung dengan IoT nanti produknya apa. Ini contoh saya karena bidang saya 3D printer, saya tunjukkan bahwa 3D printer itu sekarang produk-produk yang sangat dibutuhkan. Nah, kenapa 3D printer lihat? Nah, ini yang menggugah ya sebelum saya balik lagi tadi ke COVID, sedikit saya gugah Bapak Ibu lihat. Kalau kita ingin tahu atau kalau Bapak Ibu misalkan sebagai pemangku kebijakan pengen tahu ke depan itu harus belajar apa, sebenarnya saya tunjukkan karena kebetulan saya sering berhubungan dengan industri, teknik industri, ada satu website yang bagus namanya Gartner.com. Bapak Ibu bisa lihat teknologi ke depan itu seperti apa. Ini saya ambilkan 2019-20 itu ada lagi. Jadi kalau kita pengen melihat ke depan di sini tuh lihat teknologi-teknologi ke depan itu future teknologi tentang apa?
decentralization autonomous organization, nanoscale 3D printer, augmented. Jadi lihat ya, mungkin bukan berarti Bapak Ibu ilmu Bapak Ibu tidak ada di sini, bukan. Ya, biasanya masuk ada di sini mungkin ilmunya tentang apa nanomaterial dan sebagainya. Ya, yang ingin saya katakan bahwa tolong jangan sampai kita malas untuk melihat teknologi orang di luar sana itu memprediksi seperti apa. Apa yang ingin saya berikan, saya tunjukkan ya. Saya akan mundur dari 2019 mundur ke 2018 terus ya. Saya akan mundur coba. Saya mundur dulu kapan ya saat orang itu memprediksi ada 3D printer. Lihat. Ini saya ambil tahun 2012. 2012 apa yang terjadi? Sebenarnya di sini 3D printer itu diprediksi akan menjadi, bayangkan kita sekarang di 2012. Pada saat 2012 itu orang sudah memprediksi, Gartner sudah memprediksi bahwa lihat di sini, kalau kita lihat di sini peaknya 5 sampai 10 tahun, artinya apa? Ini akan menjadi sebuah teknologi yang umum. Ya. Jadi 2012 diprediksi bahwa nanti 5-10 tahun 3D printer itu akan menjadi sebuah teknologi yang sangat luar biasa, teknologi umum di masyarakat. Sekarang 2020 berarti prediksi ini terjadi. Ya. Lihat ya. Jadi ketika kita lihat misalkan apakah kita terlambat? Nggak usah. Yang penting minimal kita lihat. Jadi tolong ini gunakan teknologi Gartner atau apa yang lain untuk membantu kita untuk mencari informasi kira-kira teknologi ke depan seperti apa. Saya akan tunjukkan itu, lihat. Saya balik sedikit, lihat. Ini 2013 terus dan sebagainya. Nah, ketika 2015 lihat di sini sudah menjadi consumer 3D printer. Ya, jadi 2015 saat itu 3D printer saya masih ingat mesin 3D printer yang pertama kali saya beli harganya 30 juta. Kedua saya beli harganya 40 juta. Ya, sebelumnya kayaknya sekitar 100 jutaan ya, yang beli bukan saya, lihat. Tetapi sekarang harga 3D printer dari 3 juta mau berapa itu sangat banyak sekali. Ya. Artinya apa? Karena sudah menjadi consumer 3D printer. Jadi nggak usah khawatir misalnya untuk lab untuk apa, sekarang itu teknologi itu sangat murah ya. Jadi sekarang itu teknologi udah sangat-sangat murah sekali sehingga kita itu bisa mencari, yang penting kita bisa tahu jangan sampai salah kita beli. Nah, kita kembali kepada judul yang saya berikan yang bahwa bagaimana sih 3D printer itu di era Covid. Lihat. Saya masih ingat, saya sedikit cerita ketika tahun 2020 bulan Februari akhir ya. Ketika pemerintah mengumumkan mulai harus ya kerja di rumah dan sebagainya, akhirnya saya dengan teman-teman mulai membuat, ini bukan foto saya, ada foto yang lain, tetapi saya tadi biar cepat saya ngambilnya di internet, kami mulai membuat model-model seperti ini. Ya, mulai membuat face shield. Ya. Lihat. Saya masih ingat waktu itu belum ada movement yang lain. Jadi yang mulai pertama kali gerakan untuk memberikan apa namanya face shield gratis, memberikan apa namanya APD gratis adalah teman-teman dari Asosiasi 3D Printer. Saya masih ingat, kita mungkin mencetak lebih dari 10.000 face shield gratis dibagikan ke seluruh Indonesia. Saya sendiri ngirim dari Aceh sampai Papua ya. Jadi gratis tetapi ada donasi yang bantu. Jadi alhamdulillah kita lebih dari 4.000, untuk saya 3.000-an lebih dari yang saya kirim, teman-teman yang lain lebih. Kita mulai dari itu. Nah, setelah itu mulailah asosiasi lain ikut mulai membuat hazmat, mulai membuat macam-macam. Tapi saya masih ingat akhir 2020 bulan akhir Februari, saya masih ingat itu asosiasi 3D printer itu mempelopori, dan alhamdulillah sekarang gerakan itu sudah menjadi gerakan sosial yang banyak sekali akhirnya mulai menjadi relawan dan sebagainya. Nah, udah mulai banyak, akhirnya kami pun bergeser ya, mulai membuat produk-produk yang kira-kira lebih dibutuhkan. Nah, ternyata sekarang setelah ya mulai anggap aja belum turun, tetapi ada istilah namanya new normal. Jadi ke depan itu orang akan sudah biasa menggunakan menggunakan face shield. Orang akan biasa menggunakan ini contoh, ini produk-produk yang sedang saya kembangkan, Bapak Ibu dilihat itu ya. Bisa dilihat ini di sini, ini lihat. Ini face shield udah biasa lah, Bapak Ibu sudah lihat. Ini sekarang saya mengembangkan 2 produk baru. Ini produk baru ini apa? Lihat. Masker, saya yakin Bapak Ibu atau siapapun ketika pakai itu kadang ya nggak kenceng ya. Apalagi masker bukan yang N95, masker biasa itu yang masker bedah itu pasti contohnya ketika kita itu pasti ada uapnya ke atas. Ya, karena apa nggak kencang? Kami membuat ini namanya masker fit. Masker fit itu apa? Agar ketika kita pakai masker itu tambahan ini itu benar-benar rapat. Ya. Jadi benar rapat. Nah, nanti rasanya apa kalau nafas itu lebih sesak, tapi itu rapat. Ya. Yang kedua adalah masker adjuster yang seperti ini di belakang. Jadi kadang kita untuk anak kita beli masker kadang harus ditali-tali di belakang. Mungkin Pak Kaprodi atau Mas Samsuro nanti lama-lama itu maskernya kendor karena dipakai seperti itu gitu kan ya. Nanti kendor, nanti biasanya digubet-gubet atau apa. Nah, kita membuat agar orang masker itu tuh bisa dipakai. Atau orang yang jilbaban ketika beli ternyata maskernya masker telinga dia nggak bisa pakai. Sehingga ketika pakai seperti ini orang bisa pakai, itu contoh.
Ya, itu contoh produk-produk dengan 3D printer. Sekarang mulai lagi ini pesanan banyak juga model seperti ini. Jadi kita kan nggak boleh nyentuh ya. Jadi sekarang itu trennya apa? Orang itu membuat sendiri-sendiri. Jadi untuk buka pintu ada gagangnya sendiri, mencet lip ada gagangnya sendiri. Jadi itu contoh teknologi apa namanya produk-produk kreatif yang dihasilkan dari 3D printer. Ya, lihat. Dan masih banyak lagi, insya Allah masih banyak yang bisa ditunjukkan dengan hasil-hasil 3D printer itu akan seperti apa. Ini hanya baru beberapa. Belum lagi nanti ya tadi yang saya contohkan adalah membuat ventilator dan sebagainya ya. Jadi nanti waktunya sebelum jam 9 saya akan selesaikan biar nanti bisa saya tunjukkan demo menggunakan mesin. Nah, ya. Ini lihat. Nah, di sini kita nggak bisa sendirian ya. Kita perlu ya, bagaimanapun kita perlu government. Kita perlu teman-teman ya di kampus lain, kita perlu mahasiswa ya. Di sini inti antara PT ya, PTN ya dan lainnya kita harus saling berkolaborasi ya. Kalau saya lihat ini untuk saya sendiri contoh yang bisa Bapak Ibu juga terapkan di kampus Bapak Ibu silakan. Ya, maaf ini tulisannya salah ya. Ini alumni. Jadi kalau saya sendiri, kenapa saya bisa terus berkembang menjalankan bisnis 3D printer ini bukan bisnis, jadi riset yang sampai saya jadikan bisnis. Jadi saya terus terang sekali lagi terima kasih Mas Samsiro yang selalu menginspirasi itu. Ketika saya riset itu saya berharap itu sampai pasar. Ya, saya masih ingat Mas Samsiro itu riset itu pengering pisang itu. Jadi benar-benar ketika riset itu harus jadi sampai pasar. Itu saya pun berusaha ketika riset itu bukan cuma jadi paper, tidak, saya berusaha agar itu jadi produk. Ya, sehingga saya selalu melibatkan dosen saya sendiri dan dosen lain, mahasiswa dan alumni saya ajak. Sehingga tadi mungkin ketika dibacakan oleh Mas Samsiro di situ CV saya banyak, saya ngajak untuk berstartup. Karena apa ya? Tadi barangkali ada mahasiswa, sekarang kan trennya mahasiswa diarahkan untuk berbisnis, menterinya aja sekarang kan menteri dari entrepreneur kan, sehingga diarahkan, sehingga mahasiswa itu punya, sehingga saya berusaha ngajak. Nah, kalau ini misalkan ini contoh di UGM seperti ini, ya kita bergabung nanti bagaimana kita bertemu dengan teman-teman di univ lain, ayo kita berkolaborasi, sharing, ya. Kalau apa kita bisa berbagi kira-kira kurangnya apa, di situ nanti akan terjadi sebuah lingkaran yang terus-menerus akan menjadi semakin baik. Nah, ini mimpi saya pengen ya 3D printer ya dari Jogja ya, karena saya dari UGM, kalau saya dari UGM terus nanti kita ngajak lagi teman-teman Dana Badra, teman-teman yang lain, ayo kita Jogja, Indonesia. Saya selalu punya slogan dari 3D printer, ya kita bangkitkan produk dalam negeri untuk Indonesia menuju pentas dunia. Ini mimpi saya selalu tulis bahwa jangan sampai kalah, jangan sampai kita kalah dengan produk-produk luar ya. Saya melihat itu produk-produknya teman-teman yang lain ya. Saya senang saya follow kadang teman-teman dari Dana Badra juga produk-produk yang luar biasa. Semua itu punya kelebihan. Ya, kita saling berkolaborasi, nggak ada yang bisa semuanya, saya yakin nggak ada, kita saling berkolaborasi, itu yang menarik ya. Dan ini sedikit nanti sebelum penutup ya, sebelum nanti biar saya bisa, karena waktunya mepet, nanti saya akan demokan, saya akan sedikit ngasih itu ya. Jadi ya kalau ide saya sedikit ini gambaran ya Bapak Ibu semuanya. Jadi saya selalu di slide biasanya saya memberi motivasi model-model seperti ini ya. Ya sekali lagi 3D printer saya nggak akan banyak ya, nanti saya akan langsung aja karena memang butuh waktu banyak. Nanti kapan-kapan kita akan share lagi. Ya, lihat, ini dibuat oleh mahasiswa saya. Ini adalah gambar telur setengah matang. Kalau kita misalkan menyajikan mahasiswa atau membuat mahasiswa atau membuat sebuah produk hanya sebatas seperti ini, ya nilainya hanya 5.000. Sekarang coba bayangkan kalau kita telur yang kita akan jual, kita buat seperti ini, mahasiswa kita tambahin dengan kemampuan yang lain, kita tambahin dengan kemampuan entrepreneur, kemampuan membuat produk, kemampuan yang lain, nilainya bisa bertambah. Coba kalau kita buat lebih seperti ini di hotel mungkin 50.000. Apa yang ingin saya katakan bahwa harga telur setengah matang itu bisa berubah dari 5.000 menjadi 50.000 tergantung kita mengolahnya. Ya, teknologi 3D printing itu bisa teknologi murah, bisa teknologi mahal tergantung kita mengolahnya. Mahasiswa kita juga sama, mau diolah seperti apa kita bisa membuatnya menjadi luar biasa. Ya, saya kadang melihat ya teman-teman ya banyak ya teman-teman tidak yang dari kampus besar juga malah misalkan nggak kerja, banyak yang dari teman-teman kampus yang biasa juga yang sukses juga banyak. Karena apa? Yang inti adalah bagaimana kita menyiapkan generasi ke depan. Ini juga contoh tambahan. Lihat, kalau kita membuat sebuah produk seperti ini, entah produknya bisa mahasiswa atau apa, ya hanya nilainya 8.000. Kalau kita masuk hotel, nilainya bisa jadi 160.000. Bagaimana kita menempatkan, memposisioningkan sebuah produk. Sama juga 3D printer ya. Jadi ini saya katakan, lihat. Nah sekarang Mas Samsiro boleh tampilkan video, Mas?